Shalom Jemaat GBI Pasir Koja 39 yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya Jemaat KU 1, 2, 3, 4, Cabang Taman Sakura, Bandung Selatan dan SCC, kita semua ada di dalam pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengetahui informasi dan kegiatan gereja kita, Bapak Ibu Saudara bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor hotline berikut ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita fokuskan hati kita pusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Saya percaya ketika pujian penyembahan dinaikkan dan firman Tuhan disampaikan, Bapak Ibu Saudara kita semua boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan, di mana kami boleh kembali bersama-sama Tuhan Yesus beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami. Kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, biar lawatan Tuhan itu memenuhi setiap kami. Roh Kudus menjamah kami, membuat kami menyadari bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan Yesus untuk beribadah di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Andai perkasa perbuatanmu di hidupku, sembah dan puji Dia, 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 Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita memasuki bulan Desember. Biasanya kita merayakan Natal dengan meriah. Tetapi saudaraku, sekalipun di masa sulit ini kita tetap bergembira karena damai sejahtera Tuhan menyertai kita selama bulan Desember ini. Mari sebelum dengar firman Allah kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini maupun di rumah setiap jemaat. Kami percaya bahwa hadirat-Mu itu yang memulihkan, menyegarkan kami Tuhan. Damai Natal akan menguasai setiap keluarga melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu pada mulutnya. Urapi telinga hati kami untuk mendengar. Dan beri kami hikmat untuk mengerti dan melakukannya. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lihat firman Allah dalam Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Tetapi kita akan membaca ayat 1 sampai 26 sampai 33 saja. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya apa arti salam itu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau telah beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Luar biasa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berita tentang kelahiran Kristus ini dimulai dengan peristiwa yang luar biasa, kedatangan malaikat Gabriel menemui Maria. Saudara, kalau orang melihat tentang kelahiran Yesus, banyak sekali kunjungan malaikat ya saudara. Ya, berkali-kali kita lihat kunjungan malaikat kepada gembala-gembala di padang, kepada Yusuf juga ketika Yusuf meragukan untuk menikahi Maria. Di situ malaikat Tuhan menampakkan dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di perjanjian baru kita lihat juga intervensi malaikat yang luar biasa. Dan itu juga bisa terjadi pada masa-masa kini saudara. Ya, satu hal yang luar biasa, kabar indah, kabar yang luar biasa ya untuk mempersiapkan Maria menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, luar biasa sekali. Ya, Maria pun kaget sekali ketika malaikat menyampaikan berita itu. Tetapi kita bisa melihat di sini bagaimana sikap Maria yang luar biasa itu, saudaraku. Ya, kalau saudara membaca ayat berikutnya di dalam ayat ke-38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara melihat bahwa Maria mengatakan sesungguhnya dirinya hamba Tuhan. Artinya saudaraku, kelahiran Kristus ini bisa terjadi karena ada seseorang yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Ya, sebagai saluran rencana Tuhan. Saudara, peristiwa Natal ini sebetulnya kan sudah dinubuatkan sejak zaman Nabi Yesaya. Bahkan kota kelahirannya pun sudah dinubuatkan, saudara, ke kota Bethlehem. Semua sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Ya, bahkan nama Yesus juga di sini dikatakan sudah disebutkan. Jadi nama harus dikasih nama Yesus yang artinya juru selamat, penebus, saudaraku. Yang akan melepaskan umatnya dari dosa-dosa mereka. Saudara, kelahiran Kristus Yesus Tuhan ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia. Ya, manusia berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi sejarah membuktikan dalam perjanjian lama bahwa mereka tidak pernah bisa lepas dari dosa, tidak pernah bisa lepas dari kelemahan-kelemahan. Itulah sebabnya kenapa Yesus harus hadir. Dan berita indah ini, berita luar biasa ini saudaraku, kabar tentang kelahiran Kristus ini saudaraku, ini juga harusnya diberitakan kemana-mana. Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk menjadi alatnya memberitakan kabar kedatangan Kristus ini. Tetapi tidak lagi dia datang sebagai bayi, Kristus nanti akan datang memerintah sebagai raja, saudaraku, seperti nubuatan yang di sini dikatakan. Saudara, berita Natal, damai Natal. Ya, kita berdoa supaya sepanjang Desember ini juga damai Natal menguasai bangsa kita, saudaraku. Kita harus banyak berdoa untuk bangsa Indonesia di tengah pandemi COVID ini, juga gejolak-gejolak yang kita lihat. Kita berdoa supaya damai Natal ini menguasai, saudaraku, para pemimpin. Ya, menguasai, saudaraku, orang-orang yang diberi wewenang oleh Tuhan untuk mengambil keputusan. Supaya damai Natal ini bisa disebarkan kemana-mana. Saudara, Maria mempersembahkan diri. Ada harga yang harus dibayar oleh Maria, mahal sekali. Karena dulu, saudaraku, pada zaman dulu, kalau seorang wanita hamil sebelum menikah atau di luar nikah, dia bisa dirajam. Ya, dia disebut berzina dan dirajam dengan batu. Tetapi Maria mau membayar harganya itu. Itulah sebabnya kalau saudara melihat Maria mendapatkan kemuliaan. Dia mendapatkan kemuliaan ya sebagai ibunda dari Tuhan Yesus, saudaraku. Yusuf juga bayar harga, saudaraku. Karena ketika dia mau menikahi Maria, tiba-tiba dikatakan Maria hamil oleh Roh Kudus. Yusuf yang dikatakan tulus hati, kalau sudah membaca di kitab Matius, itu diam-diam akan menceraikan Maria. Tetapi malam hari, ya, intervensi malaikat Tuhan datang, katakan, Yusuf ambil Maria.
dia mengandung oleh Roh Kudus. Wow, ini luar biasa sekali. Ya, saudaraku, kelahiran Kristus tanpa benih dari pria. Ini juga saudara ada kemarin ini di dalam sebuah kisah tentang kain kafan Turin. Itu darahnya itu dicek. Ya, menurut sejarah katanya kain kafan Turin itu adalah kain yang dipakai ketika Tuhan Yesus setelah disalibkan. Ada bercak darah di sana. Ketika dites darahnya itu ternyata betul, saudaraku. Biasanya kalau kromosom manusia itu 23 pasang, saudaraku ya. Jadi ada dari pria, dari wanita. Nah, ini hanya ada dari wanita saja. Jadi tidak ada pasangannya. Artinya apa? Hanya dari wanita saja. Sementara yang lainnya dari Roh Kudus. Jadi tidak ada benih manusia di situ. Itu luar biasa sekali. Ilmu pengetahuan modern bahkan membuktikan, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus adalah ya dikandung Maria tanpa pihak lain, hanya pekerjaan Roh Kudus. Hari ini, saudaraku, di dalam peristiwa Natal ini, mari biarlah diri saudara menjadi alat Tuhan. Jadi berkat buat keluarga kita, jadi berkat buat lingkungan kita, jadi berkat buat tetangga kita, saudaraku, untuk menyampaikan kabar baik. Berita Natal ini, saudaraku, bahwa telah lahir juru selamat, bahkan dia telah mati di kayu salib, sudah bayar harganya, sudah memberi yang terbaik, yaitu dirinya sendiri untuk kita. Jadi Natal itu bukan sekedar pesta, saudaraku. Natal itu bukan sekedar kemeriahan. Ya, banyak negara-negara yang bukan Kristen merayakan pesta besar-besaran, termasuk Jepang misalnya, saudaraku, yang sebagian besar penduduknya bukan orang Kristen. Mereka merayakan dengan kemeriahan, dengan kemewahan, bahkan ada yang dengan mabuk-mabukan, saudaraku. Natal bukan itu. Ya, ada satu peristiwa yang hebat, yaitu Yesus Kristus Tuhan telah muncul sebagai manusia. Hadir untuk kita supaya damai yang di surga itu turun di dalam hati kita. Supaya kerajaan Allah itu sudah turun di bumi dan kita bisa menikmati damai sejahtera Allah. Sepanjang bulan Desember ini, mari sebarkanlah kasih Natal itu. Jadilah alat Tuhan, saudaraku, supaya saudara bisa bersaksi kepada setiap orang. Sampaikan kebaikan, kemurahan Tuhan sepanjang bulan Natal. Mungkin sudah sedang mengalami masa sulit, tetapi mari di dalam masa sulit ini tetap sampaikan kebaikan Tuhan melalui Natal ini. Selamat Natal, selamat menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari saudaraku, kita akan berdoa setelah firman Allah. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap jemaat yang mendengarkannya bisa menikmati damai Natal. Biarlah damai Natal, sukacita Natal mengalir dalam hati dan pikiran kami. Di masa-masa sulit ini kami tetap bergembira karena kami tahu Immanuel, Allah beserta dengan kami. Kami akan memasuki tahun yang baru juga dengan kemenangan, dengan sukacita, karena Engkau baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Amin. Shalom jemaat GBI Pasir Koja yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan saya, Clarissa, akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Mempertimbangkan kondisi status Kota Bandung sesuai himbauan dari pemerintah, dari Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung dengan diadakannya PSBB 14 hari serta memperhatikan protokol kesehatan, kepedulian terhadap kesehatan dan keamanan kita bersama, maka diputuskan oleh Gembala Sidang pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 ibadah offline ditiadakan, baik yang bertempat di Jalan Pasir Koja nomor 39 maupun di cabang Taman Mimosa. Tetap beribadah bersama melalui ibadah online via YouTube pukul 8 pagi,
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah wanita. Wanita seringkali kita lupa identitas sejati kita. Karenanya, kami mengundang kaum wanita semua untuk bersama beribadah di ibadah online Selasa 8 Desember 2020 pukul 5 sore di akun YouTube GBI Pasir Koja 39 bersama Pendeta Muda Joseph Tatang dengan tema Deeply Loved Daughter. Tuhan Yesus memberkati. Doa malam, mengundang jemaat untuk bersekutu di dalam doa malam melalui Zoom yang akan diadakan setiap hari pukul 8 malam. Link dan password dapat menghubungi Bapak Erisanto. Ibadah RBI. Halo sobat-sobat muda, apa kabar? Meskipun ibadah kita masih online, kita harus tetap antusias mengikuti ibadah Link Youth. Ibadah Youth akan tetap diadakan secara online pada hari Sabtu pukul 5 sore setiap bulannya. Minggu 1 dan 3 ibadah online akan ditayangkan dalam video di channel Link Youth GBI Pasir Koja. Dan pada minggu 2, 4, dan 5, ibadah online akan diadakan melalui media online Zoom. Link ibadah dalam YouTube maupun Zoom akan dibagikan pada H-1. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah Abi. Hai adik-adik, yuk hari ini jangan lupa untuk ibadah sekolah minggu online di akun YouTube Abi Paskot 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini adalah Natal yang Istimewa. Adik-adik juga bisa mengerjakan aktivitas online dan mengirimkan fotonya ke guru Abi masing-masing, maksimal jam 5 sore ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Warta 39 News, Renungan Harian Mita Sejati, dan Abi Mission masih tetap hadir dalam bentuk digital. Untuk edisi Desember 2020 dapat dibaca dan di-download di web GBI Pasko dan Instagram. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Saya Clarissa, mewakili kru 39 News yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar, Tuhan Yesus pasti memberkati. Mari saat ini waktunya kita mau bersama-sama berdoa bersyafaat untuk bangsa negara kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami
boleh kembali berdoa Tuhan, khususnya bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang terjadi atas bangsa dan negara kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat saudara-saudara kami yang saat ini di Sigi Tuhan. Kami berdoa biar kekuatan yang daripada Tuhan, penghiburan yang daripada Tuhan itu turun atas mereka Tuhan. Kami berdoa biar iman mereka tidak menjadi kendur, tapi justru sebaliknya. Mereka boleh terus semangat dalam melayani Tuhan, semangat memberitakan Injil. Karena Injil lah yang sanggup mengubahkan kehidupan orang. Berdoa secara khusus bagi para pelaku Tuhan. Engkau yang melawat mereka. Engkau yang menjamah mereka Tuhan. Roh pertobatan terjadi atas mereka Tuhan. Mereka boleh mengenal Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat. Kami percaya apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan Saulus menjadi Paulus itu bisa terjadi juga dalam kehidupan mereka Tuhan. Berdoa Tuhan Yesus bagi kepala negara kami, bagi para pemimpin negara kami Tuhan. Bagi aparat keamanan Tuhan dari negara kami Tuhan. Mari Tuhan Kau memberikan hikmat marifat kepada mereka. Setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil itu berasal daripada takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan ada ketegasan, ada keadilan Tuhan, ada kasih Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan Yesus, mari Tuhan Kau yang menjamah bangsa dan negara kami Tuhan. Tetap ada di dalam satu kesatuan dan tidak terpecah belah Tuhan. Berdoa secara khusus juga Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat marifat Tuhan kepada para pemimpin Tuhan Yesus. Bangsa kami di tengah-tengah keadaan yang saat ini sedang dialami oleh bangsa kami, pandemi yang terjadi Tuhan Yesus, resesi ekonomi yang terjadi Tuhan, ini tidak mudah buat mereka, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Kau yang memberikan hikmat marifat kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan, itu boleh membawa bangsa dan negara kami Tuhan keluar daripada setiap persoalan Tuhan. Berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan, khususnya Tuhan gereja kami Tuhan juga, supaya kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah keadaan pandemi saat ini Tuhan. Kami terus Tuhan Yesus boleh memberitakan Injil, kami boleh terus menyatakan kasih Tuhan dengan apapun yang bisa kami lakukan. Berdoa secara khusus juga Tuhan buat gembala kami, Engkau berikan hikmat marifat Tuhan. Para pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan berikan hikmat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sehingga sungguh Tuhan gereja kami boleh menggenapi semua yang Tuhan rancangkan atas kami Tuhan. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang mengalami kesulitan Tuhan, baik kesulitan ekonomi Tuhan. Kau yang membukakan jalan, Kau yang memberkati Tuhan, Kau yang sanggup memelihara. Engkau adalah Jehovah Jireh itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan, mereka boleh mengalami kesembuhan Tuhan. Berdoa Tuhan bagi keluarga demi keluarga yang mungkin saat ini sedang mengalami masalah. Biar kasih yang daripada Tuhan itu mengikat dan memulihkan Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak muda Tuhan. Mereka tidak menjadi kendur Tuhan. Mereka tidak menjadi luntur Tuhan, kasih mereka kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya Tuhan, mereka boleh mengalami Tuhan, mereka di tengah-tengah keadaan ini Tuhan, mereka boleh semakin dekat dengan Tuhan dan boleh dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih. Berdoa secara khusus juga Tuhan bagi kota Bandung yang saat ini juga Tuhan sedang ada di red zone Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang tolong Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong kota tempat di mana kami tinggal, supaya sungguh Tuhan kota ini boleh mengalami pemulihan Tuhan. Pandemi ini boleh dihentikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan bagi jemaat yang saat ini beribadah secara offline Tuhan, di Pasir Koja maupun di GSG yang dimulai di minggu ini. Kami berdoa biar perlindungan Tuhan itu ada Tuhan atas setiap anak-anak Tuhan. Kami boleh beribadah di dalam keamanan Tuhan. Kami percaya Engkau yang menjagai keluar masuk kami, dan kami boleh juga pulang ke tengah-tengah keluarga kami tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami percaya kami menyembah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu marilah kita memasuki minggu ini dengan kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Amin.